Selamat datang di channel Cerita Hidup. Terima kasih sudah menonton video kami. Dalam setiap video kami, ambillah sisi positifnya. Bila kalian suka dengan video kami, klik subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update video kami. Kali ini akan mengulas cerita tentang Polda Metro Jaya mencurigai adanya keanehan dalam kasus penyekapan dan perampokan di rumah bekas senior Vice President ExxonMobil Indonesia, Asep Sulaiman, di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu 3 September 2016. Bagaimana kronologi kejadiannya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Kasus penyekapan dan perampokan di rumah Asep Sulaiman terjadi pukul 6 hingga 14.00. Tersangka mulai memasuki rumah korban pukul 5.30 WIB dengan memanjat pagar. Dia sempat memasuki ruang satpam, kemudian tersangka mengendap-endap di areal taman. Dekat kolam hingga asisten rumah tangga korban membuka pintu. Pas buka pintu, pembantu korban ditodong, diperintahkan untuk tunjukkan kamar majikannya di lantai 3. Selanjutnya, setelah kamar milik korban digedor paksa, tersangka mengumpulkan semua korban, untuk selanjutnya diminta mengumpulkan barang berharga seperti ponsel dan tas. Oleh karena terjadi keributan di dalam rumah, beberapa tetangga sempat mendengar dan mencurigai ada kejanggalan yang terjadi di rumah milik korban, apalagi sempat terdengar jeritan keras dari asisten rumah tangga di rumah tersebut. Saksi yang dengar ini kemudian telepon security, setelah itu langsung telepon kepolisian. Sekitar jam 10 itu kami sampai, langsung telepon ke ponsel milik korban. Saat sambungan telepon terhubung kepada polisi, korban mengatakan sedang terjadi percekcokan kecil di rumahnya, namun nada suara korban terdengar ketakutan dan terdengar seperti berada di bawah tekanan. Dari situ kami curiga dan langsung usahakan untuk membebaskan korban, tapi kemudian muncul pengakuan lain dari dalam rumah. Tersangka bilang mereka ini kerabat, bahkan asisten rumah tangganya sempat disuruh buatkan mie instan. Drama penyanderaan selesai tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengan 2 orang tersangka yakni AJS dan S dibekuk kepolisian. Sementara 3 orang tersangka lain berhasil kabur dan hingga saat ini masih diburu. Selama pemeriksaan, tersangka AJS yang diduga menjadi dalang dari perampokan itu, selalu terlihat menutupi sesuatu. Ia bahkan memilih bungkam dan justru meminta perlindungan. Tersangka enggak mau ngomong apa-apa, sangat tertutup, cuma minta keluarganya dilindungi, terus minta panggil istrinya. Jadi nanti istri tersangka juga dipanggil untuk pemeriksaan. Selain itu, ada beda keterangan antara saksi dan korban. Tersangka mengaku pernah bekerja sebagai ajudan korban saat masih menjadi Vice President di ExxonMobil Indonesia, namun korban menyatakan sama sekali tidak mengenal korban. Memang ada bukti kalau tersangka ini kerja jadi security sampai April tahun 2016, jadi ajudan korban. Makanya kami harus terus dalami apa sebenarnya motifnya. Kepolisian hingga saat ini terus memburu 3 tersangka yang diduga menjadi kaki tangan AJS dan S tersangka lainnya dalam kasus penyekapan dan perampokan tersebut. Namun saat ditanya mengenai lokasi pencarian tersangka, Awi menolak memberikan lokasi detail. Yang jelas masih di Pulau Jawa, kata Awi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Ambil hikmahnya, manfaatnya, dan sisi positifnya. Klik subscribe bagi yang belum, like, share dan komen. Terima kasih.